Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat fisik dan mental. Seorang branch manager, kepala cabang, datang di kantornya, langsung ke musola kantor, sholat duha 2 rakaat. Dari musola dia langsung pesan kopi tipis kepada OB 1 cangkir. Dia masuk ruangannya, pintunya dibuka separuh, tertutup separuh. Dia ambil 2 koran di mejanya sekretarisnya. Hari ini dia juga lanjut membaca buku tebal yang masih terbuka di mejanya. Biasanya buku itu dihabiskan dalam waktu 2 minggu. Nah, ini dia lakukan selama kurang lebih setengah jam, bisa 1 jam. Pukul 10 biasanya dia keluar dari ruangannya dan dia menghampiri anak buahnya satu-satu. Tapi kalau sebelum jam 10 sudah ada karyawan yang masuk, dia sambut. Kalau ada yang kira-kira lama, dia bilang nanti disambung lagi aja ya, nanti sore. Tapi kalau hanya tanda tangan, konsultasi sebentar, itu dia layani. Nah, dia keluar, dia bawa post-it, tempelan kertas itu. Biasanya warna kuning atau oranye atau warna pink. Bawa post-it yang sudah ada tulisan-tulisannya masing-masing dari anak buahnya. Nah, terutama sekali itu supervisornya. Kalau itu marketing berarti AO senior. Kalau itu operasi itu berarti supervisor operasi gitu. Nah, khusus marketing dia sampai ke stafnya langsung. Lalu dia tanya progresnya. Pekerjaan ini kemarin yang kamu janjikan sudah sampai mana? Ini udah sampai mana? Ini udah sampai semua. Udah selesai apa belum? Selesai tidak selesai, dia akan menanyakan rencana hari ini. Lalu dia tambahkan lagi di post-it-nya yang baru. Jadi yang lama dia kasihkan ke anak buahnya, yang baru dia nulis lagi. Itu berlangsung hingga jam 12. Jam 12. Setelah itu sampai dengan jam 1 dia akan, setelah jam 1 ya, dia akan menemani anak buahnya yang akan pergi, salah satu dia akan ikut. Entah itu survei, entah itu penagihan, atau mengunjungi konsumen gitu. Dan marketing siapa saja yang masih ada di meja, dia akan tendang kursinya, pergi. Marketing dilarang di kantor di siang hari, kata beliau. Laporan dan administrasi dilakukan sore hari. Gitu. Kalau ada biaya listrik naik, dia akan minta kronologinya. Beberapa bulan terakhir itu trennya seperti apa. Lalu dia akan tanya bagian operasi, bisa nggak diturunkan? Termasuk ATK, alat tulis kantor, bensin, dan biaya-biaya yang lain. Teman-teman,
Apa yang saya amati dari Pak Fulan ini adalah eksekusi. Eksekusi itu adalah langsung dipraktekkan. Jadi apa yang dibaca oleh Pak Fulan ini, buku-buku motivasi, buku-buku perusahaan mengenai organisasi, itu dia begitu dia yakin ini baik, itu langsung dia praktekkan. Sama halnya seperti beliau yakin kalau aturan di kepolisian itu naik motor wajib pakai helm. Itu kalau dia melihat ada anak buah yang naik motor tidak pakai helm, dia akan stop dan dia suruh pakai helm. Sholat sunnah juga karena dia sudah tahu persis petunjuknya, pahalanya, manfaatnya, maka dia akan perbanyak sholat sunnah di mana ada waktu. Sering ngaji di rumah karena dia tahu manfaatnya, karena dia tahu pahalanya, karena dia tahu sejatinya, maka dia setiap habis maghrib pasti dia akan sholat, akan ngaji walaupun hanya satu ain gitu. Jadi apa yang dipraktikkan di kantornya juga itu adalah hasil dari teori yang dia yakini. Jadi saya sarankan teman-teman, begitu Anda membaca, begitu Anda mendengar sebuah quote, begitu Anda membaca pengalaman orang-orang hebat, langsung praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.